selamat datang di video saya. Tema video kali ini saya mau membahas tentang pembuatan visa Jepang. Kenapa tiba-tiba saya mendadak membahas tentang visa ke Jepang? Karena memang saya ada rencana ke Amerika, naik pesawat ANA, yaitu salah satu maskapai dari Jepang, dan kemudian akan stopover di Tokyo sebelum pulang ke Jakarta. Berhubung sekarang tiket ke Jepang itu cukup mahal, tidak seperti beberapa tahun yang lalu, harga kenaikannya cukup signifikan, bisa hampir 2 kali lipat seperti sebelumnya. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan yang baik untuk mampir ke Jepang. Kalau kalian punya paspor elektronik, kalian bisa membuat visa waiver yang diberikan 15 hari jatah ke Jepang selama 3 tahun. Artinya selama 3 tahun ini kalian boleh bolak-balik ke Jepang, tapi tidak boleh lebih dari 15 hari, jadi maksimum hanya boleh 15 hari. Misalkan kalau kalian membuat visa waiver dari 1 Maret 2024 sampai 2027, kalian bisa ke Jepang di tahun 2024 misalkan 5 hari. Lalu kemudian di tahun 2025 5 hari, tahun 2026 5 hari lagi, total 15 hari. Setelah itu kalian harus apply lagi. Tentunya tidak boleh lebih dari 2027. Tapi bagi yang belum memiliki paspor elektronik dan paspornya masih yang reguler, tetap harus membuat visa Jepang yang bukan visa waiver. Jadi visa Jepang yang biasa. Untuk membuat visa waiver cukup mudah. Kita tinggal datang ke JVAC yang ada di Kuningan City, mengisi form yang bisa diunduh dari website kedutaan Jepang, lalu membawa form dan paspor asli ke JVAC. Sebelum membahas lebih lanjut, apa itu visa waiver? Jadi visa waiver ini adalah suatu dokumen yang diberikan kepada warga negara asing dari beberapa negara untuk dapat masuk ke Jepang. Namun bukan berarti ini adalah izin mutlak atau jaminan untuk dapat masuk ke negara Jepang. Jadi maksudnya walaupun sudah dapat visa waiver, nanti begitu turun di bandara Jepang dan akan melewati imigrasi, penumpang masih akan diperiksa lagi, baru kemudian diizinkan untuk masuk ke Jepang. Berikut ini adalah pengalaman saya waktu datang ke JVAC untuk apply visa Jepang. Sebelum datang ke JVAC, saya mengisi form yang bisa diunduh di website kedutaan Jepang untuk mengajukan permohonan visa waiver. Ini formnya yang bisa diunduh dan di-print, lalu kita isi dengan huruf cetak. Kemudian setelah diisi, kita tanda tangan dan membubuhkan tanggal serta nama. Setelah mengisi form, siapkan KTP dan paspor asli, lalu datang ke Kuningan City pada hari kerja dari Senin sampai Jumat, sekitar jam 9 sampai jam 12 siang. Untuk pengurusan visa waiver Jepang ini ada di lantai 3. Begitu sampai di lantai 3, kita bisa minta nomor antrian di security. Untuk dapat nomor antrian ini bisa walk-in atau daftar dulu di websitenya. Lalu kemudian menunggu dipanggil untuk apply visa. Sebenarnya visa waiver ini bisa dibikin di website. Jadi kita tidak usah datang lagi ke JVAC dan juga gratis. Kalau datang ke JVAC kita harus membayar per orang Rp125.000. Tapi kalau bisa apply langsung dari websitenya itu gratis. Tapi kita tidak mendapat tempelan visa waiver, hanya mendapat surat atau pemberitahuan secara digital. Kenapa saya memilih untuk datang ke JVAC membuat visa waiver yang bisa ditempel di paspor? Karena saya khawatir kalau misalkan sampai ke Jepang, ternyata handphone saya tidak dapat sinyal atau lowbat, atau handphone saya tidak bisa nyala, dan lain sebagainya. Jadi saya tidak bisa menunjukkan kalau saya sudah punya visa. Jadi lebih aman kalau visa waiver itu sudah tertempel di paspor. Ini yang saya antisipasi, kenapa saya tidak mendaftar saja lewat website yang gratis. Kalau visa kita sudah selesai, akan diberitahukan oleh pihak JVAC melalui email.
JVAC ini juga diwakili oleh agen resmi yang biasa mengurus visa Schengen, visa ke UK, Kanada, New Zealand, yaitu VFS Global. Pembuatan visa waiver ini sekitar 5 hari kerja. Setelah selesai, kita bisa mengambilnya sendiri di JVAC atau minta dikirim lewat kurir. Kalau mau mengambil sendiri ke JVAC, kita harus membawa KTP asli dan juga nota pembayaran pembuatan visa. Kalau mau mengambilkan orang yang satu keluarga atau satu kartu keluarga dengan kita, tinggal menunjukkan kartu keluarga dan kemudian fotokopi KTP orang yang bersangkutan. Tentu saja bukti atau nota pembayaran jangan lupa. Dan kalau mau mengambilkan orang lain atau saudara yang di KK tidak satu KK dengan kita harus menunjukkan surat kuasa, fotokopi KTP orang yang bersangkutan, dan juga nota pembayaran. Ini adalah visa waiver Jepang yang sudah selesai. Bentuknya seperti ini ya, seperti stiker saja. Jadi tidak ada foto kita ya. Dan di bawahnya ini ada tulisan untuk 15 hari stay, berlaku selama 3 tahun atau sampai paspor ini selesai. Jadi yang mana yang lebih dulu? Kalau memang setelah 3 tahun paspor belum habis, ya berarti memang berlaku 3 tahun penuh. Tapi kalau misalkan tahun depan paspor kita habis, ya sudah, berarti visa waiver ini juga habis masa berlakunya. Period of stay 15 days. Validity 3 years or until the passport expired, whichever comes first. Jadi yang mana dulu ya? Ya paspornya expired dulu, atau paspornya belum expired tapi sudah 3 tahun, visa waivernya ya berarti expired. Kira-kira seperti itu maksudnya. Untuk pembuatan visa waiver itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12, dan pengambilan visa waiver mulai dari jam 1 siang sampai dengan jam 5 sore. Untuk pembuatan visa dari Senin sampai Jumat. Demikian informasi dari saya mengenai cara pembuatan visa waiver. Semoga pembuatan visa kalian lancar. Bagi yang sudah menonton, mohon di like, share, dan subscribe. Like, share, dan subscribe kalian sangat berarti bagi perkembangan channel YouTube ini. Terima kasih. Ini adalah buku Best of Japan. Di sini ada kota Kyoto, Tokyo, dan Osaka. Dan kalian juga bisa mengetahui cara mencapai destinasi-destinasi wisata yang ada di kota-kota tersebut. Buku lainnya, ini adalah 18 Best Spot in Japan. Di sini ada beberapa region, tidak hanya Tokyo, Osaka, dan Kyoto saja. Dan buku ini dicetak berwarna. Buku lainnya, 300 Wonderful Destinations. Ini bukan hanya Jepang, tapi juga ada negara dan kota-kota lainnya. Tapi Jepang juga menjadi highlight di buku ini, karena cukup banyak kota-kota di Jepang yang dibahas di buku ini. Sedangkan buku yang satu ini, buku yang berjudul Kyushu Holiday, juga membahas tentang Jepang khusus di wilayah Kyushu. Jadi di buku ini kalian akan membaca dan mendapat panduan bagaimana cara mengelilingi Kyushu dan bagaimana cara menuju destinasi-destinasi wisata yang ada di Kyushu. Jadi buku mengenai Jepang, ada 4 buku yang pernah saya tulis.
Ini semua terbitan Alex Media Komputindo. Kalian bisa mendapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com.